timbullah satu keputusan pada saat itu, ayo kita tanyakan langsung ke Kemenpan RB. Ya. Nah, setelah itu kami hari Rabu ya, hari Rabu berangkat ke Jakarta hari Jumat. Tahan dulu, nanti lanjutkan berangkat ke Jakarta. Saya tertarik ya, pengen ke Pasekda. Mudah-mudahan ngangkat. Ini kembali ke jadi maka pasti itu katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Berjumpa kembali di program Keluar Garut. Malam ini kedatangan tamu spesial. Langsung rombongan 4 orang. Beliau adalah pahlawan tanpa jasa. Yang mengabdikan diri di pemerintah daerah, terutama di sekolah-sekolah yang menyiapkan generasi muda ke depan sebagai penerus pemimpin bangsa. Ada pelita yang luar biasa dimulai di 2019 bahwa pemerintah mencanangkan pegawai pemerintah itu hanya ada 2, PNS dan pegawai pemerintah dengan kesepakatan perjanjian kerja atau P3K. Itu dimulai di tahun 2019. Garut sendiri kurang lebih ada 8.000 guru. Tepatnya nanti kita tanyakan kepada beliau-beliau, mendapatkan kuota 1.000 lebih di 2019. 2020 tidak dilaksanakan, tetapi di 2021 ada satu kekecewaan di mana para guru yang jumlahnya 8.000 hanya mendapatkan kuota 196. Nah, maka dari itu kami hadirkan para petinggi di Forum Aliansi Guru dan Karyawan Pagar Garut, di mana telah hadir Bapak Adeng Sukmana, SAG MM, Ketua Pagar. Wilujeng Sumping, Pak Adeng. Ya. Kemudian didampingi oleh Bapak Adi Adrian, SPDI, Ketua DPC Pagar Tarogong Kaler. Lalu di sebelah kanan saya ada, ini paling satu-satunya wanita paling cantik karena hanya satu wanita ya, Ibu Tintin Siti Hajar Romantini ya, SE SPD. Beliau adalah bendara umum di Pagar. Lalu di sebelahnya adalah Pak Ridwan Arif Hidayat SPD. Beliau di Komisi Organisasi. Itu komponen Pagar Garut yang hadir di redaksi ini. Wilujeng Sumbing kasadayana. Sami-sami. Nah, ini ngobrol santai Pak nih. Sebetulnya kita sudah mendapatkan informasi dari Pak Bupati waktu kita talk show dengan Pak Bupati. Lalu kita terpancing, ada beberapa guru yang menanyakan soal P3K dan nakes juga. Nah, karena kita tertarik, jadi pengen menggali sejauh mana P3K itu. Jadi berapa sebetulnya jumlah guru honorer yang ada di Garut itu, Pak? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya yang begitu megah gitu. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini ya, pertanyaan dari Bapak tadi, untuk guru honorer secara keseluruhan itu lebih ada 12.000 Pak. Oh, 12.000 ya. Tapi yang tercatat dalam Dokodik dari Dinas Pendidikan itu sekitar 8.000. 8.801 kalau itunya lebih tepatnya gitu ya. Nah, 8.000 itu sudah lolos pada verifikasi dari pihak kepegawaian, dan itu juga sudah dilaporkan oleh dari Pak Haji ya, Pak Haji Rom itu dengan segala verifikasinya dan layak untuk dijadikan guru PNS di Kabupaten Garut gitu. Makanya ketika kami ditanya pada saat itu, yang masuk Dapodik itu adalah sekitar 8.000. 8.000. Itu dinyatakan layak lolos itu di tahun ini atau tahun 2019? Di tahun ini, Pak. Oh, di tahun ini. Kalau 2019 kan sudah dapat SK di bulan Maret ya. 1 Maret. 1 Maret kemarin. Nah, Pak, sebelum ke sana, apa sih perbedaan antara P3K dengan masih honorer lah? Nah, benar. Jadi gini, kalau honorer itu adalah tenaga guru atau tenaga kependidikan yang mempunyai SK hanya dari kepala sekolah, Pak. Gitu. Kalau P3K itu sudah termasuk pada ASN, tapi jalur P3K dan sudah mendapatkan SK dari kepala daerah, itu Pak Bupati. Oh. Gitu. Kalau P3K dari kepala daerah. Iya, kepala daerah. Kalau guru honorer dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah. Melalui anggaran bos. Ya. Ada perbedaan nggak tentang gaji atau honor nanti? Jelas. Jauh sekali, Pak. Berbeda. Oh, berbeda. Jelas. Kalau di guru honorer itu ya karena dari sekolah, kemarin dengan munculnya Permendikbud ya yang menyatakan harus ada surat penugasan, otomatis ya ada dana dari bos, tapi dana dari bos juga yaitu tergantung ketersediaan daripada sekolahnya. Ada sekolahnya juga muridnya yang banyak, terus honorer yang sedikit, otomatis gajinya akan besar. Ya, gitu. Nah, kalau guru honorer sebelum diangkat jadi P3K ya, itu berapa sih gaji mereka? Kalau saya Pak boleh namakan ya, saya sendiri saya honor sekitar 14 tahun, mau maju 15 tahun, saya honor 300.000 sebulan, Pak. 300.000 sebulan. Beragam gitu, Pak. Jadi beragam. Tidak ada lebihnya. Lebihnya ini dari insentif, mungkin dari insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu setiap 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali itu kita mendapatkan setiap bulannya itu 200.000. Jadi kalau ditriwulankan berarti kita mendapatkan 600.000. Jadi kalau dijumlahkan, aku diakumulasikan setiap bulan kita mendapatkan 500.000 aja. Itu seragam nggak? Honorer ya. Tiap sekolah seragam nggak? Oh enggak, beda. Jadi seperti tadi yang saya utarakan, guru honorer itu digajinya itu sesuai dengan ketersediaan bos. Jadi kalau anaknya banyak di sekolah itu, terus tenaga honorernya sedikit, pasti besar. Ada juga sekolah muridnya banyak, terus honorernya karena Garut itu kekurangan guru banyak, honorernya juga banyak, pasti stagnan gitu. Dan ada pula muridnya sedikit, honorernya banyak, hanya kepala sekolah saja, ya gitulah, Pak. Ada nggak yang di bawah 300.000? Ada sekarang. Ada Pak. Kalau di daerah selatan itu masih ada, Pak. Ada yang 250, Pak. Ada yang masih 150. Itu sangat miris sekali gitu. Makanya ketika ada program 3K yang sekarang itu sangat dinantikan sekali gitu bagi kami gitu, antusias sekali. Nah, sebentar, jangan kesana dulu nih. Iya. Ada nggak di atas 300? Ada juga. Ada. Tapi maksimal berapa? Ada yang sampai berapa? Ada, tapi tidak sampai ke 1 juta, Pak. Tidak ya. Jarak. Sampai 500? Ya, 500. 500, ada 600 juga ada. 600 ada ya. Itu juga kalau sudah kota gitu, Pak. Nih, Bapak-bapak dan Ibu yang mengabdi sebagai Umar Bakri,
ada nggak yang mencapai 20 tahun? Ya, Mas, ada Banyak Pak. banyak sekali Banyak Mas. sekali. Banyak. Yang usianya di kisaran 50 ke atas pasti ada. Kadang tadi juga Anggota kita. ketika kami rapat tadi ya ada yang gitu, Pak gimana ini? Saya udah 52 tahun. Gitu. Itu udah lama sekali Pak. Oke, banyak ya. Banyak. Masya Allah. Makanya Tapi ada juga yang berhenti ada. kelelahan karena honornya Ya. 300.000 atau Banyak. 150.000, terus berhenti tidak mengajar gitu ya. Iya. Ada. Beralih ke profesi lain ada juga ya. Ada. juga. ya. Nah, lalu kita ke P3K. Ada batas usia nggak yang boleh ikut tes di P3K? Tes P3K itu batasannya adalah dari 21 tahun sampai ke 59 tahun Pak. Oh, 21. Sampai sama dengan Sampai- PNS saja, Pak. Oh, sampai ke 59. Iya. Nah, sampai masa pensiun gitu Pak. Masa pensiun PNS. 1 tahun. Satu 1 tahun tahun. lagi masa pensiun kan 60 tahun. Jadi kalau ada yang diangkat di usia 59 hanya 1 tahun. Iya, ada. Langsung pensiun Malahan gitu. yang kemarin juga ada yang meninggal ya Pak. 31 tahun bakal dia. Tapi kontrak kan? Iya. Kontrak. Kontrak. Lama kontraknya berapa lama tuh? Kalau secara detailnya saya kurang tahu ya di SK-nya, tapi ya dengar-dengar kemarin itu sampai 5 tahun Pak. Oh, sampai 5 lima. tahun diperpanjang lagi gitu. Nah, setelah kenapa menjadi harapan besar para guru honorer itu ya berharap menjadi masuk di P3K kan? Ya. Karena gajinya setara dengan PNS. Iya. Iya, betul. Hanya tidak mendapat pensiun. Betul. Betul. Nah, setara itu ada hal lainnya nggak? Kalau misalkan PNS tergantung golongan kan? Iya. Kalau 4 juta, 4 juta. Iya. Kemudian kan kalau PNS ada tunjangan lain. Iya. P3K mendapat nggak? Sama Iya, Pak. sama. Oh, sama ya? Tunjangan anak. Jadi yang kemarin saja Pak, kebetulan ada di sekolah saya yang lulus P3K ya, itu saya lihat di legernya itu untuk 3A itu 3,5 juta kurang lebih gitu. Dengan tunjangan-tunjangan yang Gitu. lainnya gitu, Pak. Ya. Jadi besar harapan kami, kenapa kita harus yang sudah lanjut atau yang sudah 35 ke atas, karena sudah tidak tercover oleh CASN atau PNS gitu ya. Besar harapan kami P3K itu sangat dinantikan sekali karena sudah tidak ada kesempatan lagi ke ASN karena usianya 35 ke atas gitu. Terus nih, Bapak tahu nggak? Ya mestinya saya nanya ke BKD atau ke pemerintah ya. Tapi mungkin Bapak juga tahu lah. Kalau sudah di P3K, kemudian ada CPNS, boleh ikut nggak? P3K maksudnya Sudah lulus P3K. Sudah lulus P3K. Sudah lulus P3K, Terus ada ASN pendaftaran ya CPNS. Tidak mungkin. tidak mungkin Tidak Pak. mungkin. langsung ke apa? Oh, tidak mungkin, Tidak bisa. Contoh kan 35 ke bawah. Kan itu dari Siap. administrasi dulu Pak ya. Ya. Jadi kita mulai kalau yang namanya ASN itu awal dari seleksi administrasi. Ya. Kalau Pasti seandainya mau daftar ke udah menyandang status P3K, lalu mau ada pendaftaran CPNS gitu ya, itu nanti akan mentok di pendaftaran Pak. Soalnya ada ketentuan, pasti ketentuannya bahwa ketika akan mendaftar itu bukan sebagai ASN pemerintah. P3K seperti itu. Ya. Jadi nggak mungkin itu. Oke. Nih sebelum melanjutkan P3K, Bapak ngajar di mana? Saya mengajar di SDN Tanjung Kamuning 3 Targonggaler. Pak. Targonggaler. Pak Ketua sendiri, Saya mengajar di SDN 1 pada Suka Cikajang. pada suka ya? Pada Suka Cikajang. Honor Pak Ketua berapa? Sekarang 850 Pak. Masalah itu di atas. Kalau itu juga karena saya sudah 17 tahun Pak. 17 tahun. 17 tahun. Pak. Layak lah Ketua. Ya, Iya. Bapak ngajar di mana? kalau saya di SDN 1 Sukaratu, Sucinaraja. Sucinaraja. Ibu? Di SDN 1 Sukajaya ke Panawan, Nah. Kampung Kidul. Saya nggak nanya honor ya. Iya. Ketua aja yang Iya. dapat. Pasti di bawah ketua tuh. Kan juga kan. Kadang nggak sungkan nanya. Sebetulnya kalau gaji itu privasi orang. Ya. Tapi honorer itu kadang dibeja-beja. Gitu. Iya.
Gaji orang 700 sedangkan gitu. Tapi baru Tapi barokah ya. Iya barokah. Makanya saya ingin bangganya. sedikit ya Pak ya, bahwa memang ini nih berawal dari sebuah niat ikhlas kita Pak ya, untuk mengabdi. Jadi awalnya berapapun kita dibayar, yang penting kita bisa mentransfer ilmu. Karena bahwa prinsip saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lain, gitulah intinya. Makanya walaupun dengan honor yang minim, tapi alhamdulillah Pak, Allah membukakan rezeki yang di luar dugaan kita ternyata. Seperti itu. Gitu. Sudah Indahnya sebagai honorer seperti itu Pak. Ya. Jadi kadang tidak berpikir yang tadi Pak ya, karena kami juga kalau itu tidak menuntut pada sekolah, tapi ya istilahnya anfa'uhum linnas itu, jadi saya dengan enjoy mendidik anak-anak dengan rasa puas gitu Pak. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Bahkan sekarang itu banyak yang ya lulusan-lulusan mungkin yang diajar itu sudah menjadi PNS, ada yang lain sebagainya Pak. Tapi kami bangga sekali gitu ya dengan itu. Ini warga Garut kalau hitungan matematika ya kecil, ngomong 200.000, 300.000, 150.000, sekalipun 800.000 itu kecil diukur dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan yang begitu tinggi. Tetapi karena beliau-beliau dan ribuan di luar sana menjadi guru, ikhlas melaksanakan mengajar para siswa anak didik. Saya mungkin anak-anak saya juga dididik oleh para guru honorer, tetapi di luar sana mereka berpenghasilan di luar mengajar bisa lebih dari 300. Amin. Kita yakin dan saya yakin sekali nih beliau ini menghadapi Lebaran nggak susah. Amin Allah. Amin. Semoga jadi doa. Karena ngomong P3K merupakan sebuah program negara, jadi wajar para beliau itu menuntut berharap masuk di P3K dan mengikuti tahapan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi memang kecewa juga yang diterima oleh Garut hanya 196 ya. Iya. Itu informasi itu testingnya kapan itu Pak? Agustus tahap Agustus. tahap 1, tahap 2-nya kemungkinan besar November. Agustus 2000 Besok 2021. nanti. ya. Tetapi kan sudah ada informasi 196. Iya. Jadi kan gini, P3K untuk 2021 itu sudah ditentukan formasinya juga Pak. Jadi Berbeda. kita atau yang berhak untuk melaksanakan tes pada kesempatan tahun ini adalah sudah ditentukan gitu sekolah-sekolahnya gitu Pak. Oleh siapa itu? Oleh Pasekda Pak. Jadi pemerintah daerah, iya. Jadi menunjuk pada kekosongan guru di sekolah gitu. Padahal kalau menurut kami yang ada di lapangan itu semua sekolah butuh Pak. Pagar sudah tahu sekolah-sekolah mana yang ditunjuk oleh pemerintah daerah? Sudah Pak. Sudah. tahu. Melalui surat edaran itu. Terus ada upaya lain nggak setelah mengetahui bahwa masa sekolah kami tidak masuk? Ya, kami sudah upaya dengan kami itu langsung menghadap kepada Pak Sekda ini gimana gitu. Ini adalah auden ya? Iya langsung auden pada saat itu. Ya ini sudah ditentukan dan diajukan oleh kami dan ini turun dari pusat katanya seperti ini. Iya. Kata Pak Sekda. Iya. Ini dari pusat. Iya. Ya tapi yang mengajukan adalah dari daerah gitu. Oh, yang mengajukan daerah. Iya. Iya. Itu kapan waktu bertemu dengan Pak Sekda? Sekitar bulan Mei tanggal pas pengumuman hari Kamis pada saat itu kami hari Senin langsung langsung ketemu dengan Pak Sekda. Mei. Ya, di bulan Mei. Di bulan Mei. Iya. Hari Kamisnya. Hari Kamisnya ada pengumuman tanggal 20, langsung hari Seninnya, Jumat, Sabtu langsung ketemu langsung Pak Sekda atau dengan ketemu Pak beberapa Sekda. Pak Sekda pejabat lain? langsung sama Pak Sekda. Langsung. Iya. Iya.
Pengurus pagar semua. Iya, saya, ibu sama itu Pak Wakil gitu, pada Ya. saat itu. Saya juga bertanya, kenapa ini Pak Sekda seperti ini? Kok tidak seperti yang sebelumnya gitu. Kuotanya mana sedikit dan sudah ditentukan gitu. Setelah kami mendapatkan berita bahwa kuota yang diberikan untuk Garut itu adalah sekitar 196 itu, maka langsung saya responsif ke Pak Sekda, langsung bertanya, kenapa ini Pak Sekda? Kan yang digaungkan ya setelah ada berita acara pada saat itu bahwa Garut itu akan mengangkat 8.801. Nah, kami sudah roadshow ke tiap kecamatan, sudah memberikan informasi, bahkan Pak Kadis juga, Pak Korwil juga menyatakan bahwa kita akan mendapatkan kuota 8.801. Itu sudah berbangga hati semuanya, tapi kenapa kok Pak Sekda ini jadi seperti ini kan gitu. Ini sangat pukulan sekali bagi kami, dan ini istilahnya sangat jauh sekali gitu, sangat jauh sekali dari apa yang kami harapkan pada saat itu. Nah, Itu di ruangan Pak Sekda ya? di ruangan Pak Sekda. Nah, jawaban Pak Sekda? Jawaban Pak Sekda, ya, ketika di Semarang pada saat itu emang benar kami itu menandatangani 8.801, tapi sebelum ada pengumuman ini kami dipanggil lagi oleh Kemenpan dan untuk mengajukan untuk menghitung ulang kebutuhan daripada coba berapa yang akan diajukan oleh Pak Sekda Garut kan pada saat itu. Maka Pak Sekda menghitung-hitung dan lain sebagainya. Alasan beliau ketersediaan daripada anggaran Kabupaten Garut untuk P3K tahun ini adalah seperti ini. Ketersediaan anggaran. Iya, katanya. Lalu anggaran untuk gaji P3K itu APBD atau APBN? APBN, Dok. APBN. APBN. Kenapa saya bilang APBN? Karena pada saat itu kami tidak diam juga. Ya, saya langsung ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut yang difasilitasi oleh Pak Haji Dadang ya, pada Dadang Sudrajat. Pada saat itu kami dikumpulkan dan di ruang paripurna pada saat itu hadir Pak Sekda dari DPPKA juga, dari Pak BKD, Pak Kaban, dan juga Pak Kadis pada saat itu semua berkumpul ya, dan membicarakan tentang kenapa kota seperti ini gitu. Nah, timbullah satu keputusan pada saat itu, ayo kita tanyakan langsung ke Kemenpan RB. Nah, setelah itu kami hari Rabu berangkat ke Jakarta hari Jumat. Tahan dulu, nanti lanjutkan berangkat ke Jakarta. Saya tertarik ya, pengen ke Pak Sekda. Pak Sekda, mudah-mudahan ngangkat. Mudah-mudahan ngangkat. Tah, pas tuh ngetik. Pas lagi ngetik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Sekda. Punten kawagal manawin tente nuju rine gitu. Gitu. Siap, mangga lajang. Abdi nuju talkshow sareng pagar. Mangga lajang. Siapa mangga lajang eta? Nuju sareng Pak Dewan Pendidikan nuju rapat. Nah, lanjutkan. Nah, kami juga pada saat itu di gedung paripurna juga saya menanyakan tentang kenapa kuota sampai bisa seperti ini gitu. Dan ya seperti yang jawaban yang pertama, karena di analisa daripada ketersediaan anggaran yang ada di Kabupaten Garut gitu. Jadi Pak Sekda bersama mungkin BKD mungkin dia menghitung-hitung dan turunlah untuk guru itu 196 dan itu
sangat mendownkan kami gitu ya, yang sangat Garut Imaging itu nggak ada gitu Pak. Imaging 8.000 jadi Imaging 1.900. Tidak sama. Amazon. Gitu. Kita Pak Bupati itu Amazon. Jadi setelah itu maka hasil dari gedung paripurna, ayo kita tanyakan langsung ke Kemenpan RB. Gitu. Langsung pada saat itu dari Setwan atau dari DPRD berkirim surat ke Kemenpan RB dan diterima. Sebentar. Oh, jadi auden dulu dengan DPRD. Iya, DPRD di gedung paripurna pada saat itu. Di Komisi A ya. Ya, di Komisi A. Komisi A itu ada Pak Dadang kan? Pak Dadang, Pak Subhan Fahmi sebagai Pak ketua Subhan, ya. komisi gitu ya. Betul. Dan juga ada Pak Itu Ganjar. yang Pak berangkat Haji Ali. ke Jakarta, Dewan ikut. Dewan ikut, Pak Dadang. Pak Dadang. Pak Dadang, Pak Sekda Pak- ikut. Pak Sekda ikut, BKD ikut. BKD ikut. Dari pagar sendiri berapa orang? Saya sendiri Pak. Oh, sendiri. Pada saat itu karena dibatasi yang diterima itu hanya 5 orang Pak di sana ya, gitu. ya. Karena COVID ya. Ya, karena Nah, berangkatlah ke sana. berangkatlah ke sana. Ketemu dengan siapa? Ketemu di sana saya langsung ke humas di Kemenpan dan saya diterima pertama oleh staf, oleh ibu siapa lupa lagi ya, yang kedua oleh Pak Ari bagian perencanaan di Kemenpan RB Ya. yang otomatis dia adalah penggagas atau pembuat regulasi daripada P3K gitu. Ya. Nah, Terus menyampaikan, saya sampaikan juga, Pak Dadang juga saya menyampaikan dan sebagainya. Bahkan ada jawaban lah dari sana. Ini dibiayai oleh siapa? Makanya tadi saya mengatakan dari APBN itu setelah mendengar sendiri dari Kemenpan RB melalui Pak Ari pada saat itu. Jadi Bapak, Pak Sekda dan Pak Bupati jangan khawatir. Itu sudah deal, ini suara beliau, ini sudah deal di bulan Desember 2020 itu. Tadi kan kita pernah talk show dengan Pak Bupati. Ya. Nah, cuplikannya Ya, Ya. sudah sudah ya, ditonton, kan? tonton. Kira-kira apa sanggahan atau tanggapan Bapak-bapak sendiri? Ya, Pak Bupati tadi kan bilang kalau mengangkat P3K sebanyak 8.000 ya gitu. Jadi dari non kategori 2 dan kategori 2 tadi kata Pak Bupati bahwa kita akan collab 200 miliar kan gitu. Sementara 8.000 itu juga ya belum tentu lulus semua Pak. Jadi istilahnya Pak Bupati tadi istilahnya melihat daripada ketersediaan anggaran gitu. Padahal P3K itu diberikan anggarannya ketika kalau sudah ada yang lulus di daerah Garut gitu. Jadi dana itu diberikan atau dikirimkan oleh Kementerian Keuangan ya melalui setelah berkoordinasi dengan Kemenpan RB, maka akan diturunkanlah dana tersebut apabila setelah ada yang lulus. Ya lulus, betul. Gitu. Contoh 8.000 mengajukan ya, 8.000 mengajukan Kabupaten Garut untuk tahun ini. Belum tentu Ternyata yang lulus itu cuman yang 4.000 lah gitu, setengahnya. Nah, 4.000 lah yang akan dibiayai oleh Kementerian Keuangan. Pak Ketua sampaikan ke Pak Bupati Ya. sanggahannya. Ya, kepada Bapak Bupati Terhormat. yang terhormat, tadi ya saya melihat cuplikan daripada talkshow Bapak. Jadi untuk ke depan ya mungkin karena 2021 ini sudah mentok di pendaftaran, untuk 2022 saya harapkan Pak Bupati untuk mengajukan kuota untuk P3K sebanyak-banyaknya, atau yang tersisa sekarang dikurangi 8.801 itu dikurangi 196, maka tolong ajukan lagi 8.000 ya untuk guru ya, untuk guru untuk tahun 2022 ya. Dan masalah anggaran ya, tolong Pak Bupati koordinasi dengan Pak Menpan RB dan Kementerian Keuangan, bahwa kemarin ketika kami berangkat ke sana dinyatakan bahwa untuk membiayai P3K itu adalah dari APBN. Ada tambahan lain nggak
Ya, siapa dari saya sendiri. Jadi kalau kita analisa adanya sebuah pengurangan kuota yang tadinya 8.801 menjadi 196, ini menurut saya ini tidak terlepas dari komunikasi yang kurang bagus ya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Untuk itu memang saya berharap banyak kepada Bapak Bupati sebagai top leader di Kabupaten Garut ini untuk bisa lebih memaksimalkan upayanya dalam berkomunikasi yang baik agar tidak merugikan guru honorer itu sendiri, karena persoalan honorer ini menurut saya adalah persoalan yang sangat serius untuk terus bisa diselesaikan, karena kalau penyelesaiannya ini biasa-biasa saja gitu ya, ini lama-kelamaan akan menjadi bom waktu, Pak. Bom waktu karena usia pensiun, Pak, yang PNS tahun 2022-2003 itu cukup banyak sekali. Sementara ASN yang diangkat itu hanya ratusan gitu kan, Pak. Itu tidak balance ya. Sehingga kata saya ini akan menjadi bom waktu ke depannya kalau ini persoalan masalah honorer ini tidak diselesaikan dengan secepat dan sebaik-baiknya. Sebentar, yang pensiun di 2023 itu banyak ya? Banyak, Pak, banyak. Oke. Banyak, bisa dilihat tadi datanya ya. Ini saja Pak kekurangan sampai 2020 analisa jabatan yang kemarin disampaikan oleh BKD itu sekitar 8.000 lebih lah gitu ya, kekurangan guru itu. Bayangkan kalau ini terus dibiarkan, ini akan menjadi bom waktu menurut saya seperti itu ya. Permasalahan tidak akan pernah selesai soal masalah honorer ini. Bakal jadi krisis guru gitu Pak. Krisis guru, kekurangan guru di Garut. Ini akan mendunia Pak. Jadi kami tidak ingin seperti itu. Maka slogan kami, tuntaskan masalah honorer di Garut. Iya, masalah honorer di Garut tuntasnya itu adalah dengan pengangkatan Pak. Tidak dengan cara lain lah gitu. Nanti kan hanya ada PNS sama P3K. Ya. Kemudian kalau kekurangan harus nggak boleh mengangkat honorer. Nah iya, makanya itu kata saya itu dilema sekali sebetulnya Pak, dilema. Kalau ini tidak diselesaikan secara tuntas, ya secara cepat, ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Terus berantai terus. Nah, berantai seperti itu. Jadi kalau hanya mengangkatnya sedikit terus, jadi sedikit itu juga karena kan lulusan IP, lulusan perguruan tinggi kan lebih bertambah banyak gitu ya. Nah, yang jadi masalah sekarang itu, yang jadi masalah itu adalah usia Pak. Usia contoh kami itu udah kepala 4 Pak. Ini 42 udah ya. Paling tua siapa nih? Saya Pak. 4 berapa? Paling tua, pakai tua. 43 Pak. 43? Iya. Jadi kan saya gini. 42. Yang masalah yang lebih pelik lagi masalah usia Pak. Karena 35 ke atas itu kan semakin hari itu semakin banyak Pak. Nah, sementara yang 35 ke atas itu sudah tidak termasuk atau tidak tercover pada ASN atau PNS. Nah, ketika kalau pengangkatan itu sedikit ini kan bertambah usia, malah seperti tadi Bapak karena ketidakjelasan ke depannya maka banyak yang banting setir atau secara kasarnya jadi pensiunan honorer Pak. Kan itu ngeri Pak. Kalau jadi pensiunan honorer mau jadi apa gitu ya. Nah itu yang paling ngeri masalah yang sekarang itu. Jadi selain daripada kuota tersebut, ini usia juga Pak menghantui kita. Usia dalam artian ya kalau mohon maaf ya kalau meninggal itu urusan Allah mungkin ya. Karena sekarang ini bertambahnya usia, terus lagi yang kemarin bisa ASN karena tidak jelas, sekarang tahun besok kan tidak bisa kan gitu. Itu bertambah lagi. Makanya ya solusi yang tadi bahwa tuntaskan honorer Garut ya, tuntaskan masalah honorer Garut itu dengan pengangkatan. Dan pengangkatannya juga itu harus secara langsung, istilahnya pengajuannya yang banyak, jangan seperti sekarang. Gitu Pak. Ibu ada tambahan Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya di sini kan obrolan santai tentang kita sebagai pejuang honorer gitu ya Pak. Ini hati nurani saya sebagai guru honorer. Terus untuk mengikuti ASN juga tidak bisa. Jadi kami di rumah jika jadi kita itu ngambang gitu. Kalau posisi saya sebagai usia sudah
38 tahun ya. Untuk mengikuti CPNS kan itu tidak mungkin ya, karena CPNS itu di bawah usia 35 tahun. Nah, jadi yang saya inginkan kepada pemerintah gitu ya, yang di pusat atau di daerah, kalau bisa untuk P3K itu dikhususkan untuk yang usia 35 plus aja. Kalau sekarang kan P3K itu bisa diikuti oleh yang dari usia 20 tahun sampai usia 50 tahun lebih gitu ya. Kalau ini misalnya P3K diperebutkan lagi oleh yang usianya plus graduate gitu, yang baru lulusan kan itu pikirannya masih segar-segar gitu. Jadi kita tergilas lagi oleh mereka yang usianya 35 ke bawah. Ya makanya jadi yang saya harapkan adalah P3K itu khusus untuk buat kami saja gitu. Jadi yang usianya 35 ke atas gitu. Jadi berikan kesempatan. Jadi yang 35 tahun itu kemarin untuk CPNS tidak bisa. Nah sekarang kalau misalnya mengingat pada usia yang 35 ke bawah, kan dia CPNS bisa, P3K bisa. Nah mana titik keadilannya bagi kami usia yang 35 ke atas gitu. Karena saya kan emang usia 38 tahun itu kan terus maju, kalau misalnya tidak ada kepastian nih mau jadi honor terus atau mau jadi apa gitu. Kalau mengingat keberkahan itu berkah ya, berkah gitu Pak ya. Karena keberkahan yang paling utama itu bagi saya adalah kesehatan Pak. Karena kalau tidak sehat kita tidak bisa berkarya gitu, tidak bisa memberikan apa yang ada dalam diri kita itu kepada anak didik kita, itu aja. Poinnya adalah yang diangkat P3K itu adalah yang khusus usia 35 plus aja. Jadi yang usia 35 ke bawah aja itu aja jadi ASN. Karena kami juga waktu itu saya pas usia di bawah 35 itu tidak ada gitu kesempatan untuk mengikuti CPNS. Ya, Pak Ridwan. Kalau saya ingin menambahkan ada yang mungkin tidak terbahas, bahwasannya anggota Pagar Sukuan Garut itu bukan hanya guru saja mungkin. Mungkin di bawah kan ada guru honorer, guru mata pelajaran dan guru kelas. Tapi ada yang lebih utama lagi, seperti saya pengalamannya, saya itu kerja borongan Pak. Guru kelas, kemudian operator, kemudian saya pembina pramuka juga gitu. Jadi yang saya miriskan itu di formasi untuk operator itu tidak ada gitu. Seperti yang pemerintah gemborkan bahwasannya operator itu kan adalah jantungnya sekolah gitu. Tetapi dalam formasi CSN ini tidak ada untuk formasi operator gitu. Oh, nggak ada ya? Tidak ada. Bahkan ada lagi itu selain itu ada TU, kemudian penjaga sekolah juga ada gitu sebenarnya. Iya, itu di bawah naungan Pagar sebenarnya itu. Tenaga teknis Pak. Tenaga teknis maksudnya. Kalau PR pemerintah, bahkan di Tarogong Kidul kemarin ketika ketemu dengan saya sudah 24 tahun Pak mengabdi. Nih Bapak-bapak, ini kontradiktif ya. Di satu sisi guru honorer itu sudah dibatasi kan, tidak boleh ada guru honorer. Tetapi sisi lain, guru honorer yang rencana akan diangkat 8.000 kan, malah hanya 196. Maksud kontradiktif ini, perguruan tinggi yang khusus menyediakan untuk guru malah sebanyak-banyaknya menerima. Ini kan akan muncul pengangguran terpelajar kalau menurut saya. Gitu kan, lulusan calon guru yang tinggi, sementara ini sudah antrian honorer sendiri kan, untuk menjadi P3K saja ya ngantri kan. Nah, kembali ke pertanyaan awal nih, bagaimana Pagar sendiri ketika mendapat informasi yang diterima itu kuota hanya 196? Ada reaksi nggak? Ketika kami itu mendapatkan berita tentang kuota tersebut, maka jangankan kami sebagai para pengurus gitu ya, di bawah juga sudah langsung bereaksi. Dan bahkan kalau tidak ditahan Pak, kalau tidak ditahan, kami itu akan segera menggelar silaturahmi akbar kepada Pak Bupati. Dan untung saja sekarang silaturahmi akbar atau unjuk rasa?
Ya kurang lebih seperti itulah. Dikemas karena kita itu pendidik, Pak. Jadi kita pendidik dan taat hukum, kita silaturahmi akbar ya. Di dalamnya tetap menyampaikan apa yang menjadi keinginan unek-unek kita, keinginan kita, gitu. Kekecewaan kita tentang masalah kuota ini, gitu ya. Dan kami secara tidak langsung kemarin itu, bahkan saya hanya menanyakan siapa yang mau aksi atau yang mau turun ke jalan dengan terkait kuota ini. Bahkan setiap kecamatan udah merilis sendiri, Pak. 42 kecamatan sudah ada laporan ke kami. Di tiap kecamatan itu ada yang 100 dan 100 lebih, Pak. Kalau dikumulatifkan 42 kecamatan kan udah 4.000, Pak. Itu. Tapi karena kami itu terselamatkan oleh kondisi mungkin ya, Pak. Kondisi sekarang karena kami itu ya negara hukum, berada di negara hukum dan taat hukum, dengan adanya PPKM maka kami tetap menahan diri. Tapi yang seperti dikatakan oleh Pak Adi tadi, tetap ini kalau tidak ada penyelesaian masalah ini, pasti satu saat akan jadi bom waktu, Pak. Dengan tadi ya fenomena kita siap turun ke jalan, siap turun ke jalan, siap meminta kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mau dibagaimanakan kami itu. Ya, kalau toh tidak bisa diangkat, sudah diamkan saja, berilah kami pesangon gitu ya. Seperti yang PNS kan gitu. Sepertinya. Nah, itu dengan adanya PPKM ini, maka ya kami teman-teman yang lain akhirnya sadar ya, dikasih tahu jangan melakukan aksi. Ya, saya karena kondisi pandemi ini, Pak. Ya, saya juga menghormati bagaimana Pak Bupati ketika kami turun, ya selain kami itu bermasalah karena tidak tidak taat hukum, maka Pak Bupati juga akan ditegur. Kok bisa seperti ini kan gitu. Tapi ke depan memang kita ada rencana untuk itu, Pak. Jadi kita ingin bahwa ketika adanya miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini tidak mengalir begitu saja, Pak. Jadi artinya harus ada shock terapi loh. Jangan sampai terus-terusan ini kebijakan pemerintah daerah ini merugikan masyarakat yang lain, terutama guru honorer ini. Nah, makanya ke depan kita aksi-aksi itu lebih kepada bagaimana mendampingi, mengawal agar pemerintah daerah ini benar-benar memberikan formasi yang cukup maksimal untuk guru honorer untuk pengangkatan P3K ini. Oke. Dari Pagar sendiri ada yang dari 196 pengurus Pagar, ada nggak yang nyangkut kuota formasinya? Nah itulah, Pak, yang jadi masalah kami. Pengurus DPP aja, Pak, yang di pusat tidak ada satupun, Pak, yang dapat kuota daripada untuk tahun 2021, karena kan kuotanya sudah ditentukan dengan sekolahnya kan sekarang itu pengurus. Tadi ketika kami bertanya kepada ketua-ketua DPC yang ada di Kabupaten Garut, tadi 10 orang diwakili, hanya 1 orang, Pak, yang masuk. Nah, mungkin tidak menutup kemungkinan yang 32 itu ya seperti kami gitu. Bahkan ketika di Jakarta juga, Pak, saya lelucon dengan rekan kami pada saat itu, Bu, ada nggak Ibu masuk? Enggak, katanya. Langsung salaman di depan Pak Ari, Sep Honorer Garut. Nah, itulah. Jadi penyelesaian daripada honorer di Kabupaten Garut. Jadi kami itu tidak mencel-mencel kemana-kemana lah. Yang penting honorer Garut harus tuntas. Harus tuntas, Pak. Ini warga Garut, ini luar biasa ya, solidaritas, kekompakan dari Pagar Garut, forum silaturahmi, forum aliansi guru dan karyawan. Kurang lebih ada 12.000 tersebar di 42 kecamatan. Ketika mendapat informasi kuota 196, ini ketua mendapatkan WA dari masing-masing guru honorer di tiap daerah akan melakukan aksi. Tetapi karena beliau adalah pendidik, sehingga
taat akan kondisi yang sedang dialami oleh dunia, khususnya Indonesia, terkhusus lagi di Garut, yaitu pandemi dengan PPKM. Nah, sehingga menahan diri untuk tidak silaturahmi akbar ke Pak Bupati. Nih Pak Ketua dan kawan-kawan para guru, berhubung waktu kita dibatasi, kita sudah 1 jam, tidak terasa. Tapi untuk season terakhir, silakan sampaikan saran atau apapun yang kiranya baik untuk kawan-kawan guru yang tersebar di Garut dan untuk kepala daerah atau pemerintah daerah. Silakan Pak Ketua, ke kamera. Ya, saran dari kami ya, pertama untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Garut, khususnya guru honorer yang ada di Kabupaten Garut, saya sarankan tetap jaga kesehatan ya, dan selanjutnya tetap berkarya meskipun begini keadaannya, dan walaupun kuota yang diberikan oleh pemerintah untuk 2021 sudah tidak bisa ditambah lagi, dan kita berharap untuk 2022 kita berdoa supaya Bapak Bupati Garut untuk bisa mengajukan atau memberikan kuota kepada kita sebanyak 8.000 dan mengcover kita semua supaya masalah honorer yang ada di Kabupaten Garut akan cepat selesai. Dan saya harapkan kepada Bapak Bupati Garut yang terhormat, Bapak jangan takut untuk mengajukan kami dalam kuota 2022, khususnya dalam P3K yang mengcover honorer yang 35 ke atas ya, karena ini masalah akan lebih besar apabila berlarut-larut. Dan kepada Bapak jangan takut untuk mengajukan sebanyak-banyaknya, dan tolong koordinasi lagi lebih intensif lagi dengan para pemangku kebijakan maupun dalam penyediaan anggaran untuk kami nanti di 2022 gitu, supaya honorer tuntas, honorer atau masalah honorer yang ada di Kabupaten Garut cepat tuntas. Tuntasnya masalah honorer di Kabupaten Garut adalah dengan pengangkatan, baik dengan P3K maupun dengan ASN. Terima kasih buat Pak Bupati.